Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, sebelum kita mencermati RAPBN 2021, mari kita lihat terlebih dahulu realisasi APBN tahun ini 2020 yang direvisi berulang-ulang akibat pandemi COVID-19. Selama semester pertama 2020, realisasi pendapatan turun hingga 10% dari tahun lalu, sementara belanja negara naik 3% untuk mendukung penanganan dampak COVID-19, sehingga defisit APBN mencapai 257 triliun atau sekitar 1,57% terhadap PDB. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN 2020 mencapai 257,8 triliun rupiah selama semester 1 tahun 2020. Defisit ini setara dengan 1,57% terhadap PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, defisit ini disebabkan oleh penerimaan negara yang masih tertekan, sementara belanja negara tumbuh lebih cepat. Jika dirinci, penerimaan negara hingga semester 1 terkumpul 811,2 triliun rupiah atau turun 9,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut Menkyu, pendapatan negara masih sejalan dengan perkiraan defisit pada pendapatan negara tahun ini, yakni minus 10%. Ia mengatakan penerimaan negara yang turun disebabkan oleh penurunan sisi penerimaan pajak 12% dan penerimaan negara bukan pajak yang turun 11,8%. Sementara itu, penerimaan cukai dan kepabeanan masih tumbuh positif 8,8%. Belanja negara hingga semester 1 tercapai 1.068,9 triliun rupiah atau tumbuh 3,3% dibanding periode yang sama tahun lalu. Belanja pemerintah pusat tumbuh 6%, sementara realisasi transfer ke daerah dan dana desa turun 0,9%. Defisit tahun ini mencapai 1,57 semester 1 dari GDP. Ini lebih dalam dibandingkan defisit tahun lalu yang sebesar 0,86% dari GDP. Seperti diketahui tadi bahwa Perpres 72 mengindikasikan defisit bahkan akan mencapai di atas 6%. Dari sisi kepentingan, UU 22 nomor 2020 adalah membolehkan pemerintah untuk mengalami defisit APBN di atas 3% akibat adanya COVID ini yang menyerang baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja negara dan pembiayaan. Dari segi pembiayaan, posisi utang pemerintah per akhir Juni 2020 mencapai 5.264,07 triliun rupiah atau 32,67% terhadap PDB. Jumlah itu meningkat 693,9 triliun rupiah atau 15,2% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Peningkatan tersebut sejalan dengan naiknya kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi imbas pandemi COVID-19. Kepala Riset KOR Peter Abdullah menilai, pemerintah masih punya ruang untuk memperbesar defisit anggaran dan utang. Sesuai undang-undang, batas aman utang Indonesia adalah 60% terhadap PDB. Menurutnya, saat ini pemerintah perlu memperbanyak anggaran untuk memulihkan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19. Kalau menurut saya malah saya mendorong untuk itu dilanjutkan ya. Karena kita ini memang agak unik ya di Indonesia kalau kita bicara dengan APBN. Masyarakat kita itu selalu berharap banyaknya bantuan, tapi di sisi lain mintanya pemerintah tidak berhutang. Ya, kemudian dari mana jadi pemerintah untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan untuk memberikan bantuan kepada baik itu kepada masyarakat ataupun kepada dunia usaha. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penyerapan anggaran COVID-19 yang tersedia sangat besar dalam APBN 2020. Penyerapan anggaran COVID-19 ini diyakini dapat menentukan pertumbuhan ekonomi di akhir tahun 2020. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Agustin Lawrence, Metro TV.